Naskah monolog A, karya Putu Wijaya. Selamat mendengarkan. Ibu, saya tulis surat ini di tengah malam. Saya baru saja pulang dari puskesmas. Tidak ada kendaraan, terpaksa jalan kaki. Ya, capek juga. Tapi saya senang. Tadi pagi uang gaji selama 3 bulan baru turun. Ini saya akan kirim semua buat ibu. Saya tidak perlu uang di sini, Bu. Tidak ada yang harus dibeli. Maaf saja, sudah menyusahkan ibu selama ini. Ini memang resiko kerja di pedalaman, Bu. Masih mendingan ada teman yang 6 bulan baru gajinya turun. Nantilah, tahun depan saya akan praktek di kota saja, supaya selalu dekat dengan ibu. Kasihan juga ibu terus-terusan sendirian. Tapi alhamdulillah, saya tidak pernah sakit lagi. Mungkin nyamuk-nyamuk di sini kasihan melihatku. Setelah tahun lalu hampir mati karena malaria. Sekarang saya selalu ingat pesan ibu. Jangan lupa istirahat. Istirahat itu bukan kemewahan, tapi sebagian dari tugas. Bagaimana bisa menolong orang lain kalau kita sendiri tidak tertolong? Kalau tentang soal saat itu sudah beres, aku sudah bisa melupakan. Kalau bukan jodoh, ya mau apa lagi? Lebih baik ketahuan sekarang daripada nanti setelah menikah berantem melulu. Kita lihat segi baiknya saja. Kan kata ibu, di balik setiap kegagalan selalu ada janji bagi yang tidak mau cepat-cepat mati. Ya, saya akan selalu ingat itu. Ya, saya selalu ingat apa pesan Bapak. Setiap orang mesti jadi pahlawan dalam dirinya. Karena seorang pahlawan memiliki hidup mati yang berbeda. Biar badannya hancur, tetapi dia justru akan semakin hidup dan menyala di hati setiap orang. Apalagi hanya soal patah hati, kecil. Saya benar-benar jadi orang baru di sini. Ya, masuk saja, tidak dikunci. Kenapa lagi Daniel? Ada yang ketinggalan? Taruh di atas sana. Kalau mau super mie, seduh sendiri. Aku juga mau satu. Ada pasien? Tumben. Kenapa? Gila. Maaf, Bu. Ada yang sakit di puskesmas. Katanya ada ular kobra yang masuk ke dalam perut anaknya. Iya, ular kobra masuk ke dalam perut anaknya. Saya tidak tahu dan memang tidak perlu bicara. Itu bahasa dukun-dukun di sini. Kita tidak akan bisa mengerti kalau tidak melihat sendiri apa maksudnya. Itu sulitnya kerja di pedalaman. Masyarakat lebih percaya kepada dukun daripada kepada dokter. Dukun bilang apa saja, mereka tidak berani membantah. Dan dukun mana mau pasien dibawa ke puskesmas? Karena itu berarti menjatuhkan kewibawaannya dan sekaligus juga mengurangi rezekinya. Kalau sudah tidak ada harapan sama sekali, baru diserahkan ke kita. Biasanya kita langsung kasih pertolongan pertama dengan infus. Dan tak berapa lama kemudian, ya pasien meninggal karena sudah terlalu telat. Sejak itu puskesmas dituduh sebagai pembunuh. Kalau membantah semakin dicurigai. Ya memang serba salah. Selamat malam. Maaf tadi motornya nabrak pohon karena ada kijang nyebrang di jalan tiba-tiba. Ini benderanya juga sampai patah. Motornya rusak, saya terpaksa jalan kaki. Siapa yang sakit? Sakit apa? Ada kobra masuk ke dalam perutnya. Kalau lintah masuk ke dalam perut sih mungkin. Gunting juga pernah ketinggalan karena waktu operasi dokternya teledor. Tapi ular kobra. Apa ular kobranya masih hidup? Apa begitu? Rasanya tidak mungkin. Oh ya, maaf. Maaf ya. Baik. Saya tidak akan banyak mulut. Saya memang dokter. Sebaiknya saya periksa saja dulu. Sebentar ya. Maaf. Maaf, ini putra ibu. Begini Bu, Pak Dukun. Begini, saya kira maaf, terus terang sudah terlalu terlambat. Maksud saya tidak bisa lagi mengobatinya. Putra ibu ini sudah meninggal 24 jam yang lalu. Ya, mati. Nadinya tidak berdetak lagi. Tangannya dingin, bahkan maaf, sudah mulai berbau. Lebih baik cepat dibawa pulang dan dikebumikan. Apa? Tidak, saya tidak terlambat. Saya memang terlambat, tapi sebelum saya datang, putra ibu itu memang sudah tidak ada. Kalau ibu membawanya ke puskesmas kemarin mungkin masih bisa diselamatkan.
Tapi sekarang tidak bisa. Tidak ada yang bisa saya lakukan lagi, Bu. Tidak mungkin, Pak. Tidak ada gunanya, Pak Dukun. Kalau memang ada ular kobra sudah masuk ke dalam perutnya, bagaimana cara masuknya? Ya, baik-baik. Saya tidak tahu. Saya memang tidak paham ilmu goib. Tapi kalau memang betul ada ular kobra di perutnya, untuk apa lagi kita pikirkan? Karena putra ibu itu sudah tidak ada. Mati, Bu. Nafasnya sudah berhenti. Sebentar lagi tubuhnya akan membusuk. Lebih baik diurus upacara pemakamannya saja, Bu. Dan maaf, Pak Dukun, saya tidak mengerti soal roh. Tapi tidak mungkin rohnya baru sampai ke ujung jalan. Ah, Bapak menyuruh saya mengejar ke situ. Iya, tapi anak ibu sudah meninggal, bukan? Kesalahan saya. Saya baru datang, Bu. Saya tidak terlambat. Ya, saya memang terlambat. Tapi putra ibu sudah meninggal 24 jam yang lalu. Iya, mati. Masa begitu? Jadi kalau saya kejar ke tikungan, mungkin masih bisa hidup. Tidak mungkin, Pak Dukun. Saya tidak bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Saya yang bisa menolong orang yang sakit. Kalau soal hidup mati itu di tangan Tuhan. Iya, iya, baik, baik. Baik, saya periksa sekali lagi. Maaf, bukan maksud saya begitu. Saya sama sekali tidak membedakan orang miskin atau orang kaya, presiden atau tukang beca. Kalau sakit ya sama saja. Saya wajib memeriksa dan mengobati. Tidak, jangan ragu-ragu tentang itu. Jangan sampai salah terima. Saya kerjakan sekarang, saya coba. Apa? Operasi. Mengeluarkan ular kobra dari perutnya. Tapi saya tidak boleh membedah perut orang yang sudah meninggal. Saya bukan dokter ahli forensik, Pak. Kalau ada keraguan kenapa orang meninggal, memang biasanya diadakan otopsi untuk mengetahui dengan pasti apa sebab kematiannya. Biasanya itu dilakukan dalam tindakan kejahatan. Tapi putra ibu ini sudah jelas meninggal karena kata asisten saya, demam berdarah. Ya, tidak. Tapi tidak bisa, Pak. Membedah perut orang yang sudah meninggal untuk mencari ular kobra itu melanggar etika. Saya nanti bisa dipersalahkan, Pak. Pak, saya tidak menolak, Pak. Saya bukan tidak mau, Pak. Tapi itu tidak bisa. Iya, tapi saya tidak bisa dipaksa membedah orang yang sudah meninggal. Ya untuk apa? Tapi, Pak, jangan panggil mereka. Sudah, Pak, sudah. Tenang, Bu. Kalau mereka semua masuk kemari, nanti malah kacau. Baik, begini saja, begini. Ya, saya akan ikuti permintaan Pak Dukun. Saya tidak menentang atau menghina, Pak. Baik, Bu. Saya tidak akan bicara lagi. Ya, saya akan coba. Maksud saya akan ikuti permintaan Ibu dan Pak Dukun. Saya akan bedah perut putra Ibu ini untuk melihat apa yang ada di dalam perutnya. Apakah ular kobra? Ya, kalau memang ada, ya baik, memang ada. Kalau Ibu dan Bapak yakin itu ada, ya kita lihat nanti. Saya kira ini baik, saya akan bedah sekarang. Tapi silahkan Ibu dan Bapak menunggu di luar, supaya saya bisa melaksanakan pembedahan dengan tenang. Ya, saya akan melakukan sebaik-baiknya. Peralatan kita di sini memang seadanya saja. Pisaunya juga tidak ada, jadi terpaksa pakai silet saja. Baik, doakan saja, Bu. Pak Dukun, maaf, sebaiknya mantra-mantra di luar saja ya. Saya akan melakukan persiapan pembedahan sekarang. Ya, terima kasih. Saya belum pernah membedah orang yang sudah meninggal untuk mencari kobra dalam perutnya. Tapi kalau saya tidak mau, orang-orang yang ada di luar akan terus masuk dan mengamuk, menyangka saya menolak. Saya tahu, mereka menjadi terlalu sensitif sebab merasa selama ini sudah dihina dan diperbodohi. Apa boleh buat? Kalau hanya kenyataan yang bisa dipakai sebagai bukti, saya minta maaf, Dik. Saya terpaksa merobek perut adik untuk membuktikan di situ tidak ada ular kobra. Saya mungkin bodoh atau takut atau keduanya, dan semuanya sama saja, terserah. Tapi saya tidak bisa mencari jalan yang baik karena saya tidak mau mati hanya karena ini. Lihat, mana mungkin ada ular kobra di dalam perut? Itu kan hanya dalam dongeng atau puisi. Ibu betul waktu dulu melarang saya kerja di sini. Pengalaman memang banyak, bahkan terlalu banyak. Tapi mungkin pengalaman yang tidak berharga. Buat apa? Saya tidak mengerti bagaimana pedang ini bisa masuk ke dalam perut. Siapa yang berani menelan pedang plastik ini?
Kalau bukan karena dukun yang memaksa, pasti alasannya untuk membunuh ular kobra. Ya, sudah saya bedah. Tapi ini tidak ada ular kobra. Saya hanya menemukan pedang ini. Silakan saja diperiksa. Tidak ada ular kobra. Apa? Sudah mati karena pedang itu. Jangan-jangan karena melawan pedang ini, putra ibu sudah meninggal. Oh ya, maaf, bukan itu maksud saya. Bagaimana? Menghidupkan. Saya tidak bisa menghidupkan orang mati. Itu kan pekerjaan Bapak dukun. Saya? Iya, memang saya dokter. Saya memang dokter. Tapi tidak ijazah. Tidak. Ijazah saya tidak palsu. Saya lulus cum laude. Tapi memang saya belum pernah jadi dukun. Tidak ada spesialis dukun di fakultas kedokteran loh. Ibu dan Bapak mau kemana? Jenazahnya tidak bisa ditinggalkan di sini. Puskesmas tidak bisa menyelenggarakan upacara pemakaman. Apa? Diserahkan kepada saya. Ditinggal. Untuk berapa lama? Tidak perlu. Tidak mungkin. Setahun juga ditinggal di sini. Dia tidak akan bisa hidup lagi. Malah sebentar lagi juga akan busuk. Bu, Pak, buka. Saya dokter. Saya bukan dukun. Saya tidak bisa menghidupkan orang mati. Ya Tuhan, saya tidak tahu mesti bagaimana sekarang. Mereka mengunci saya di sini. Subuh baru akan dibuka. Ya, kalau dibuka, kalau saya tidak berhasil menghidupkan putranya, saya tidak akan bisa keluar. Atau puskesmas akan dibakar dan saya lulus cum laude akan jadi daging panggang. Maaf Dik, jangan marah. Saya sudah merobek perut kamu. Karena takut perut saya juga dirobek. Saya akan menjahit lagi sekarang supaya nanti jangan berhamburan kalau dibawa pulang. Mudah-mudahan kamu mengerti, Dik. Ini hanya masalah perbedaan persepsi. Ibu saya benar. Daripada membuang-buang waktu jadi dokter di dalam rimba yang dikuasai oleh dukun, lebih baik menderita di dalam kota, tapi paling tidak bahasanya sama. Di sini saya tidak bisa mengerti bahasa apa yang dipakai. Keras salah, lembut juga keliru. Akhirnya saya bingung. Tapi bingung juga tidak boleh. Karena mereka berharap terlalu banyak dari saya. Padahal saya hanya punya ijazah. Saya tidak punya semua yang mereka inginkan. Terima kasih kalau mengerti. Aduh, jangan semuanya masuk. Ibu, Pak Dukun, jangan salah sangka. Saya tidak sedang bicara dengan dia. Saya ngomong sendiri. Bagaimana saya bisa bicara dengan dia kalau adik itu sudah meninggal? Dia tidak bisa ngomong lagi. Aduh, jangan merusak. Jangan bakar puskesmas. Ya, baik, saya salah saya. Ya saya salah, baik betul. Tadi saya sudah bicara dengan dia. Apa katanya? Ya, katanya dia itu sudah mati. Tunggu dulu, saya belum selesai bicara. Kata dia sebenarnya senang sekali kalau bisa pulang sekarang. Sebab katanya ibu dan Pak Dukun juga sudah berusaha keras untuk menyembuhkan dia. Ya, sudah membunuh. Ya, karena sudah membunuh ular kobra itu. Dan dia bilang, dia ini amplop gaji saya selama 3 bulan yang terlambat. Bukan amplop yang saya temukan di dalam perutnya. Uang. Ya, ini isinya uang. Uang untuk ibu saya. Bukan ibu saya. Sebentar. Ya, saya kira ini betul mungkin ini yang paling baik. Baik, coba dengarkan baik-baik. Tenang ya semuanya. Jadi begini, putra ibu ini, pasien Pak Dukun, sebenarnya sudah sembuh. Ular kobra itu sudah mati dibunuh oleh pedang itu. Ya, Pak Dukun berhasil. Saya juga senang. Tapi begini, kata putra ibu, dia belum bisa pulang sekarang. Banyak sekali yang harus dilakukan di situ. Dia bilang sebenarnya dia mau pindah. Bukan mati. Dia sudah sembuh. Dia hanya mau merantau. Karena itu dia menitipkan amplop ini untuk ibu supaya ibu merelakan dia pergi. Ini untuk ibu dan Pak Dukun. Ibu, maaf kalau saya belum bisa mengirim uang. Amplop gaji saya 3 bulan itu saya berikan kepada mereka. Baru mereka tenang. Lalu mereka mengangkat jenazah dan pulang dengan tertib. Mereka menyanyi dengan hikmat pulang untuk menguburkan putra yang kena demam berdarah itu. Saya terharu sekali. Saya sedih. Alangkah miskinnya kita. Kematian bisa dihibur dengan uang. Ini menyakitkan, Bu.
Tapi sejak itu, banyak orang yang sudah mati dibawa ke puskesmas. Ada yang memaksa supaya dioperasi, ada yang minta dipasangin infus, apa saja. Pokoknya supaya yang meninggal itu hidup lagi. Semuanya datang dalam rombongan. Ada yang tidak menyembunyikan bahwa mereka datang dengan bawa senjata. Tidak ada yang mau ditolak. Baru kalau sudah diberikan amplop, mereka pergi dengan tertib dan bersahabat. Saya terpaksa menjual apa saja untuk mengisi amplop supaya mereka mau pulang. Untuk mereka baik, diberi berapapun saya terima. Itu membuat perasaan saya tumbuh remuk. Alangkah ringkihnya kita. Tapi sekarang saya sudah bangkrut. Barang-barang berharga yang saya punya sudah dijual. Termasuk cincin yang ibu berikan itu waktu saya berangkat. Saya minta maaf. Saya minta maaf, Bu. Kalau sampai sekarang belum bisa lagi mengirimkan uang untuk ibu. Mudah-mudahan saja besok Senin gaji saya bisa diambil. Tapi saya bingung. Kalau sebelum itu ada yang datang bawa orang mati. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Biasanya kemalangan suka datang beruntun. Nah, itu dia, betul kan? Mampus saya sekarang. Ya, masuk Daniel. Ada pasien lagi kah? Apa? Jangan pergi ke situ. Maksud kamu? Ada pasien? Iya, aku mengerti. Maksudku ada orang mati lagi dibawa ke puskesmas dan minta dihidupkan. Saya tidak harus datang. Bagaimana itu? Tidak boleh datang. Kamu tahu ya? Ya memang uangku sudah habis Daniel. Nih lihat, hanya amplop saja yang ada. Isinya kosong. Tapi aku tidak mungkin bilang aku tidak bisa. Karena aku bisa. Aku tidak bisa tidak datang karena mereka juga menunggu. Tapi bagaimana aku bisa menghidupkan orang mati kalau uang sudah habis? Jangan datang. Kenapa? Ya betul juga, daripada mati konyol mereka koyak-koyak. Ya lebih baik jadi pengecut. Pendidikan dokter itu mahal. Aku masih ingin berguna. Apa boleh buat? Ayo bantu. Bantu aku mengemasi pakaian. Bilang saja nanti aku panggil ke kota untuk 1 bulan. Apa? Daniel, ayo bicara yang jelas. Jangan ngedumel. Siapa? Siapa? Itu kepala suku. Astaga. Kalau begitu aku tidak bisa menolak. Kalau aku tidak datang, bisa terjadi perang suku. Aku harus adil, sebabnya yang sebelumnya kita tolong itu musuh mereka. Ayo Daniel. Mungkin saya tidak akan pernah kembali ke rumah ini, Ibu. Mungkin saya tidak akan pernah bisa pulang. Karena mereka pasti akan membantai. Karena tidak akan diberikan pertolongan. Apa boleh buat? Mungkin itu lebih baik daripada terus menipu mereka dengan kebohongan. Sudah saatnya berterus terang. Saya malu.